Gedung DPRD Banjarmasin, Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tengah kembali mendapatkan kunjungan wakil rakyat dari daerah lain. Kali ini yang mengunjungi gedung wakil rakyat di Kota Seribu Sungai ini adalah anggota Badan Anggaran DPRD Kota Baru, Kalimantan Selatan. Kedatangan anggota Badan Anggaran Kota Baru ini untuk mempelajari dan mencari informasi mengenai tahapan-tahapan terkait dengan pembahasan KUA PPAS 1 LKPJ. Gedung DPRD Banjarmasin, Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tengah kembali mendapatkan kunjungan wakil rakyat dari daerah lain. Kali ini, yang mengunjungi gedung wakil rakyat di Kota Seribu Sungai ini adalah anggota Badan Anggaran DPRD Kota Baru, Kalimantan Selatan. Mereka diterima Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, Matnor Ali F, di ruang mini DPRD Banjarmasin, jelang tengah hari Rabu 1 September 2021. Ada linier, berarti ada nyambung kegiatan, gawe ya, bisa ada masalah. Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, Matnor Ali FSE, Wetakon di Prima TV, memadahkan kedatangan anggota Badan Anggaran Kota Baru ini adalah untuk mempelajari dan mencari informasi mengenai tahapan-tahapan terkait dengan pembahasan KUA PPAS 1 LKPJ. Menurut Matnor Ali F, di Banjarmasin tahapan pembahasan APBD-nya mengacu pada PP 12 tahun 2019, kemudian Permendagri 73 tahun 2021 tentang pembahasan 1 RAPBD. Politisi Partai Golkar ini pun menegaskan tahapan yang dilakukan Banjarmasin sudah sesuai karena di dalam PP 12 tahun 2012, pemerintah Kota Banjarmasin paling lambat mengajukan penyampaian KUA PPAS pada bulan Juli, kemudian kesepakatannya di minggu kedua bulan Agustus, sehingga tepat waktu. Artinya, penetapan APBD KUA PPAS murni sudah ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 2021. Kita semuanya tepat waktu. Kemarin kita tanggal 15 kesepakatan, ya, artinya penetapan APBD PPAS murni pun sudah. Tinggal saja masih menunggu penyampaian RAPBD tahun 2022 ya, karena masih menunggu bahwa di Banjarmasin itu ada dua dinas yang akan kami merger, satu dinas yang baru ya, karena dia harus menyesuaikan dengan SOTK yang ada nomenklaturnya, karena itu harus kita munculkan nomenklatur dulu baru kita adakan pembahasan. Nah, kali ini masih belum itu keluar evaluasi dari provinsi, sehingga saya pending dulu, saya minta pemerintah untuk menyampaikan RAPBD-nya karena hanya nomenklatur SOTK itu masih belum kita tetapkan perdanya. Matnor Ali F menambahkan anggota Badan Anggaran DPRD Kota Baru ini juga ingin mengetahui mengenai pelekatan pengawasan DPRD terkait KUA PPAS 1 kegiatannya. Nah, RKPD ini itu akan embrionya akan masuk dalam KPS. Nah, itulah yang akan menjadi program dan kegiatan anggaran yang ada di sana itu adalah berdasarkan RKPD yang ada. Nah, dikawal dari RKPD ini akan menjadi RAPBD, ya, RKPD yang jadi APBD pemerintah kota. Ini yang mereka perdalam tadi beda dengan mereka seperti pendalaman aneka seperti itu. Kalau nanti juga berkaitan dengan tupoksi, tugas dan fungsinya DPR itu ada di komisi ya, di komisi. Nah, kemudian untuk dalam rangka pembahasannya ya, sebenarnya ada tahapan-tahapan pembahasan. Mereka hendak mencarikan perbandingan di mereka itu seperti apa dengan kita seperti ini. Kalau Banjarmasin kan masih dengan KPS kan sebenarnya sesuai dengan Permendagri 77 itu, ketika di KPPS itu yang dibahas belum sampai ke 1.3 ya, belum 1.3, belum sampai membahas ke 1.3. Ada Peraturan Menteri 77 2021 setelah kesepakatan KUA PPAS 10 hari setelah itu pemerintah kota itu harus menyampaikan RKA. Nah, RKA bersama dengan RAPBD. Nah, di pembahasan RKA ini, di pembahasan APBD inilah kita akan membahas rencana kerja anggaran yang secara detail sampai ke 1.3 kegiatan, subkegiatannya itu harus dibahas di APBD. Nah, beda dengan mereka, jadi oleh karena itu mereka lebih banyak belajar dengan kita. Matnor Ali F berharap hasil sharing ini akan membawa manfaat bagi kedua belah pihak.